Di Indonesia Oh, sendiri, kanker paru itu menjadi angka penyebab kematian nomor 1 tertinggi. Pemeriksaan yang namanya LDCT atau LDCT. LDCT. Low dose CT scan. Jangan sampai kena. Jangan. Yang kedua, kan kalau kena secepat mungkin. Ke RSCM. Ya. Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM. Podcast yang membahas berbagai topik kesehatan beserta solusinya. Hari ini bersama saya Dr. Ivan Banyuraja, spesialis penyakit dalam. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang lumayan cukup sering ditemukan dan menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat kanker di dunia, yakni kanker paru atau lung cancer. Yes. Kanker paru seringkali tidak timbul gejala pada tahap awal, sehingga banyak pasien itu datang berobat pada saat penyakit sudah stadiumnya agak terlambat, stadium lanjut. Padahal sebenarnya dengan deteksi dini dan penanganan tepat, peluang pengobatan dan kesembuhan dapat menjadi lebih baik. Yeah. Lalu apa itu sebenarnya kanker paru, apa saja faktor risiko, gejala yang perlu kita waspadai, dan bagaimana cara mendeteksi serta pilihan pengobatan? Untuk membahas topik kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten dan luar biasa di bidangnya, Dr. Erik Daniel Tenda, spesialis penyakit dalam, konsultan paru medis kritis. Selamat pagi, halo Dr. Erik. Selamat pagi Dr. Ivan, selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Sebelumnya terima kasih ya Dok sudah bersedia hadir Sama-sama di podcast RSCM hari ini. Terima kasih juga nih buat tim podcast RSCM yang hari ini sudah memberikan waktu ya, walaupun katanya menunggunya cukup lama. Tidak apa Dok, kita mulai saja ya Dok untuk mempersingkat waktu ya Dok. Oke Dok, untuk pertanyaan pertama Dok sebenarnya kita mulai dengan pengenalan tentang kondisi penyakit yang kita bahas hari ini. Sebenarnya apa sih Dok yang dimaksud dengan kanker paru? Ya, Dr. Ivan sama Sobat Sehat RSCM, jadi kanker paru itu adalah keganasan yang kemudian berada tentu di kedua paru gitu ya. Bisa di salah satu paru kanan atau paru kiri, atau bisa di kedua-duanya. Nah, keganasan ini merupakan atau yang kita kenal juga kanker, merupakan salah satu temuan yang paling sering terutama pada populasi pria. Di Indonesia sendiri, kanker paru itu menjadi angka penyebab kematian nomor 1 tertinggi untuk populasi yang jenis kelamin pria. Di Indonesia ya Dok? Iya, di dunia juga demikian. Okay. Namun bukan berarti juga pasien yang wanita tidak ada yang kena kanker paru gitu. Jadi kayaknya yang kemudian perlu dipahami bahwa walaupun kita mengetahui ada pasien dengan populasi pria yang lebih tinggi gitu ya, yang ditemukan kanker parunya, tapi untuk kewaspadaan maka harus semua populasi baik itu pria maupun wanita. Oke. Tapi intinya itu kanker yang memang ditemukan atau sel ganas yang ditemukan di jaringan bronkus atau di paru-paru. Bisa Di kedua paru-paru sisi dan atau saluran salah nafas, satunya. baik. Yes. Baik Dok, ini menarik sekali Dok, karena di kanker paru ini berarti ada perbedaan jenis kelamin, frekuensi pada jenis kelamin baik laki-laki dan perempuan ya Dok. Jadi yang lebih banyak sebenarnya pada laki-laki, walaupun perempuan juga berisiko. Yes. Oke. Di Indonesia cukup banyak ya Dok, tadi dokter sudah bahas tadi tentang angka prevalensi mungkin atau yang... Ya, pertanyaan menariknya sebenarnya kalau dilihat dari segi angka kayaknya cukup banyak dari proporsi kanker keseluruhan yang kemudian ternyata disebabkan karena atau kematiannya disebabkan karena kanker paru. Saya nggak bisa menyebutkan angka detail yang paling baru gitu ya, terutama untuk populasi Indonesia. Namun memang proporsinya lebih besar ditemukan pada keganasan paru dan saluran nafas gitu, dibandingkan dengan misalnya kanker prostat pada pria gitu ya, atau mungkin kanker di saluran cerna dan lain-lain gitu. Tapi ya yang paling penting kayaknya dan menarik adalah gimana kemudian Sobat Sehat RSCM ini bisa kenali gejala kalau misalnya udah ada. Tapi kayaknya yang paling penting terutama buat Sobat Sehat RSCM, daripada kita musikin ketika udah ada gejala gitu ya, yang paling pas adalah gimana caranya supaya bisa dilakukan screening secepatnya. Baik, gitu kan? Baik Dok. Ini sangat menarik Dok. Ini ada pertanyaan berikutnya yang tentu paling ditanyakan. Sebenarnya faktor resiko yang menyebabkan, pasti kan pertanyaannya pasien itu datang apa sih yang menyebabkan seseorang itu mengalami atau terkena kanker paru Dok?
Faktor risiko yang paling besar itu adalah satu kebiasaan gitu ya. Kebiasaan yang paling sering kita tahu sendiri adalah merokok. Jadi karena pajanan rokok, demikian juga polusi udara, mengakibatkan ada perubahan dari perangai dari sel yang ada di paru-paru. Gitu ya. Itu yang kemudian diketahui terutama terkait merokok, kebiasaan merokok dan polusi. Polusi ini bisa polusi udara secara umum ataupun polusi di tempat kerja. Misalnya ada pekerja yang kemudian terpapar dengan asap gitu ya, atau udara yang tidak sehat selama, tentu tidak, paparannya nggak bisa cuma sekali dua kali gitu. Tapi berarti paparan mesti cukup lama dan cukup sering gitu. Nah, maka itu faktor resiko yang paling sering ditemukan. Yang kedua, sekarang juga kita tahu bahwa ada resiko dari genetik gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua dari pasien tersebut gitu ya, atau saudara kandung, maka pasien akan masuk ke dalam populasi resiko tinggi. Makanya kemudian dari banyak guidelines itu kemudian membagi populasi kurang dari 40 tahun sama kurang dari 45 tahun untuk kemudian bisa dilakukan screening. Tapi bagus pertanyaan Dr. Ivan, karena mengetahui faktor resiko itu kan jadi penting. Jadi yang sekarang tadi kita sampaikan, kalau di wrap up lagi berarti faktor resikonya bisa merokok, kemudian pajanan, polusi gitu ya, dan juga kemudian keluarga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada riwayat keluarga, nah itu mesti hati-hati tuh. Apalagi kalau misalnya ada riwayat keluarga dan masih merokok, mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar ini pas bulan puasa kan ya. Jadi Iya dok, betul gitu. dok. Ya. Ini menarik juga dok. Jadi karena disebut biasa merokok sebagai faktor risiko utama, berarti ini kemungkinan berhubungan juga dengan kenapa laki-laki lebih banyak mengalami kanker paru ya dok. Sebenarnya kalau misalnya mau dibilang laki-laki lebih banyak, mungkin karena kebiasaan kali ya, kebiasaan atau mungkin populasi sekitar yang kemudian mendukung para kaum bapak-bapak ini yang lebih sering merokok gitu. Tapi bukan berarti yang kaum ibu-ibunya ada yang nggak ngerokok, misalnya kaum ibu-ibunya nggak ngerokok, nggak juga, ada juga gitu kan. Tapi tentu kita nggak nge-highlight kebiasaannya. Tapi intinya adalah kalau kemudian memang sekarang ini masih, maka ya di bulan yang Fitri ini mari kita kembali ke jalan yang benar gitu, agar kemudian mengurangi resiko gitu kan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Apa saja gejala kanker paru dok yang paling sering dialami oleh pasien-pasien biasanya? Nah jadi Sobat Sehat RSM, kalau misalnya mau dilihat dari spektrum gejala gitu ya, yang kemudian bisa dialami seorang pasien dengan keganasan paru, kadang-kadang suka nyaru Dr. Ivan. Jadi banyak pasien yang kemudian mikirnya, oh kalau kanker paru tuh mesti ada batuk berdarah dulu gitu ya. Atau mungkin kalau untuk stadium yang lanjut, kadang-kadang udah kepikiran kalau misalnya selain ada batuk, keluarnya kalau misalnya udah ada penyebaran ke kepala, berarti ada nyeri kepala. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau ditarik ke dalam gejala umum penyakit di paru maupun saluran pernafasan, maka penyakitnya atau gejalanya, gejalanya itu tidak lepas dari 3 hal yang paling sering dikeluhkan. Batuk, sesak nafas, atau masih mungkin ada demam atau nggak ada demam, atau biasanya ada nyeri atau penurunan berat badan. So jadi itu termasuk ya 3 atau 5 gejala yang paling sering dikeluhkan sama pasien yang kemudian dapat diduga kanker paru. Tapi karena tadi Sobat Sehat RSM udah bisa menyimak gitu ya, gejalanya batuk, sesek, pasien pneumonia kayak gitu juga, Betul. Pasien TB kayak gitu juga, pasien kanker kayak gitu juga. Jadi gejalanya tuh ya beda tipis gitu kan, iya kan. Nah, jadi karena batuk banyak di banyak penyakit ya dok, batuk ya. Iya betul. Jadi makanya menemukan kemudian faktor resiko, tidak kemudian menjustifikasi apalagi ke dokter gitu ya. Kemudian melihat kalau gejala kayak gini kayaknya cuma satu diagnosis aja yang paling mungkin. Nah itu sebaiknya tidak dilakukan, terutama untuk kita yang bekerja di saya sebagai dokter gitu ya. Oke, baik. Mungkin kalau tentang batuk dok ya, kita coba elaborasi. Mungkin batuk lama ya dok, salah satu yang menjadi batuk kita yang lebih dari 2 minggu misalnya. Batuk lebih dari 2 minggu itu menjadi salah satu kita perlu coba lebih mencari apa penyebab batuknya. Betul, gitu ya dok. Betul, jadi mesti ada follow up-nya gitu ya. Oke, baik. Berikutnya dok, bagaimana sih seorang dokter sebenarnya menegakkan diagnosis kanker paru dok? Jadi stepnya ada beberapa tahapan nih. Kita mulai dulu dari yang pertama nih. Nah ini mudah-mudahan bisa disimak nih pernyataan ini ya. Yang paling penting Jadi Bapak dan Ibu,
Kalau misalnya kemudian, jadi kita taruh ada grup yang kemudian belum ada gejala, yang satu udah ada gejala. Yang belum ada gejala, maka kemudian akan dibagi nih grupnya. Apakah dia memiliki faktor risiko tinggi atau tidak memiliki faktor risiko tinggi. Oke. Dari usia kemudian ada cut off-nya, kurang dari 40 sama kurang dari 45%. 45 tahun. Maka kemudian selain dari umur kita udah jelas cut off-nya kurang dari 40, kurang dari 45, merokok atau bekas perokok, dan ada faktor resiko keluarga. Seandainya semua itu ada dan masuk ke dalam kategori yang kita pahami dengan kategori resiko tinggi. Namanya juga resiko, berarti belum kan? Nah, maka sama seperti yang tadi disampaikan, kalau misalnya dia masih masuk ke dalam resiko tinggi, tahapan yang pertama yang akan dilakukan oleh kami adalah membuat podcast seperti ini oleh RSCM, mengedukasi, untuk kemudian Bapak dan Ibu bisa datang ke RSCM atau pusat kesehatan lain untuk melakukan pemeriksaan screening. Screening itu penapisan. Namanya penapisan, Dr. Ivan, berarti belum ada gejala. Beda kalau misalnya udah ada gejala. Kalau ada gejala, pemeriksaan namanya deteksi dini. Ya, atau early detection, itu bahasa anak jakselnya lah, ya kan. Tapi intinya kalau misalnya kemudian mau investasi kesehatan, yang paling baik adalah sebelum ada gejala. Kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya nih nggak diminta-minta masuk ke dalam faktor risiko tinggi, secepatnya datang untuk memeriksakan. Pemeriksaan yang namanya LDCT atau LDCT. LDCT low dose CT scan gitu. Jadi paparan radiasinya tidak sama dengan CT scan yang seperti biasa kalau misalnya kita dengar di luar gitu. Tapi bisa kemudian menemukan adanya misalnya nodul gitu ya, atau benjolan quote unquote di parunya gitu. Jadi kalau misalnya itu ada, maka dideteksi lebih awal karena belum bergejala. Nah, akan sangat berbeda kalau misalnya kemudian bergejala. Itu yang pertama, berarti screeningnya. Yang kedua, yang akan dilakukan sama kami, kalau misalnya udah ada gejala nih, misalnya udah ada batuk yang cukup lama, ada penurunan berat badan, misalnya bahkan udah batuk darah gitu, tapi kemudian performance status atau dari segi kesehatan fisiknya masih baik, dan early detection masih kemudian penting. Kecuali memang dia batuk darah udah cukup banyak dan lain-lain, ya pasti otomatis, apalagi kalau misalnya udah di pemeriksaan foto ronsen kelihatan ada gambaran massa paru gitu ya. Maka ya tentu pemeriksaan lanjutannya adalah pemeriksaan CT scan. Nah, setelah CT scan atau pemeriksaan imaging ini udah selesai, baik itu foto ronsen atau tadi LDCT, ya itu LDCT tuh kenapa kemudian direkomendasikan, karena dia itu menjadi pemeriksaan rujukan atau baku emas dari pemeriksaan untuk deteksi kanker paru. Bukan lagi foto ronsen. Kalau dulu kan foto ronsen ya, iya dok. Gitu. Nah, kan foto banyak ya, pas foto 3x4, 4x6 itu juga foto. Tapi ini bukan foto ronsen lagi. Kalau dulu kan masih sering kita pakai foto ronsen. Sekarang masih ada juga foto ronsen. Kalau dipakai foto ronsen boleh nggak? Boleh juga gitu. Tapi kalau misalnya kemudian mau presisinya baik, maka paling bagus pakai low dose CT. Ya tadi udah ya, low dose CT. Kemudian foto ronsen kalau misalnya ada kebanyakan ketemu insidental tuh. Misalnya lagi check up gitu kan, nggak ada gejala, ada deh gitu. Nah jadi berarti itu yang kemudian bisa digunakan foto ronsen terutama untuk screening. Ini kelamaan ngomongin screening ya, tapi buat anyway kita lanjut aja ya. Apa-apa dok. Jadi saya lanjut ke deteksi dini, kita bisa pakai CT scan gitu ya, untuk kemudian mendeteksi dini secara lebih awal. Tentu kalau deteksi dini kita berharap pasiennya kemudian masih belum ada penyebaran jauh, atau kalau bahasa awamnya orang udah paham lah apa yang namanya metastasis, atau orang juga atau masyarakat juga sudah memahami apa yang namanya udah nyebar gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia masih deteksi dini, kami berharap bahwa bisa bertemu pasien tersebut tidak dalam kondisi yang sudah ada penyebaran. Because it's early detection, karena masih deteksi dini. So, jadi setelah itu kemudian baru akan dilakukan pemeriksaan untuk pengambilan sampel. Nah, itu mungkin pertanyaan lanjutan dari Dr. Ivan. Tapi intinya mungkin kalau misalnya sekali lagi pesan pentingnya adalah buat sobat sehat RSCM punya layanan yang bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk kemudian bisa, kalau misalnya nggak paham nih apa yang disampaikan sama Dr. Erik gitu, yang tadi faktor risiko apa sih, nanti bisa di rewind lagi nih podcastnya. Kalau masih belum paham, masih bisa ketemu kami di RSCM gitu ya, untuk kemudian bisa membuat penilaian yang lebih pas nih mengenai apakah saya masuk ke dalam kategori risiko tinggi atau tidak. Seandainya masuk, akan dibantu untuk kemudian melakukan pemeriksaan low dose CT. Oke. Gitu kan.
Jadi yang direkomendasikan Yes. yang kami bisa ditangkap terutama saat ini menggunakan CT scan low dose ya dok, atau Ya, low dose CT ya. scan ya dok, Yes, untuk screening dari kanker paru. betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Seandainya nih sudah ada dan terbukti ada kanker paru gitu ya, apa saja sih sebenarnya pilihan tata laksana pada yang bisa dikerjakan pada pasien ini? Nah, ini a lot of things dan saya mungkin juga nyampein sebelum menjawab pertanyaan itu ya. Karena saya yakin yang nonton podcast RSCM bukan cuma sobat set RSCM yang adalah pasien dan keluarga yang datang berobat ke RSCM, tapi juga banyak tenaga kesehatan yang nonton podcast RSCM gitu. Jadi sobat set RSCM, pertama kita sebagai tenaga kesehatan investasikanlah waktu yang paling besar untuk ngobrol sama pasien Anda. Jadi saya kadang-kadang ya mungkin ada orang ya ada yang pace cara kerjanya bisa cepat gitu ya, tapi yang saya selalu bilang ke dokter-dokter yang lebih muda dari saya gitu ya, bahwa investasikan waktu untuk ngobrol sama pasien, cari tahu faktor resiko, mengenali kira-kira gejalanya pasien tersebut terkait dengan keluhan apapun, konteks ini kanker paru gitu ya, untuk kemudian membantu teman-teman tenaga kesehatan, dokter, perawat gitu ya, untuk bisa mengerucutkan kira-kira diagnosisnya apa gitu. Jadi jangan periksa pasien buru-buru, itu yang paling penting sih gitu. Jadi ya sekali lagi ya, pace bekerja akan sangat berbeda dari orang ke orang, tapi investasikan waktu lebih banyak untuk berkomunikasi sama pasien gitu. Karena kadang-kadang pasien suka bingung juga gejalanya. Dia kadang-kadang bisa cerita dari gejala hari ini tiba-tiba udah loncat ke 2 tahun kebelakangan gitu kan. Jadi suka agak bingung. Tapi intinya kalau misalnya udah ada temuan di radiologi, anamnesis sudah selesai, pemeriksaan fisik sudah selesai, maka kemudian akan dilakukan sama kita rencana diagnostik. Nah, ini yang paling penting. Sobat saya RSM di RSCM sendiri, baik itu di RSCM pusat atau RSCM Kencana, proses pendekatan pelayanannya sama, nggak ada yang berbeda. Saya meyakini juga banyak di rumah sakit maupun pusat kesehatan, terutama pusat kesehatan rujukan gitu ya, itu sudah melakukan pendekatan ini, di mana kemudian Dr. Ivan juga memahami bahwa di setiap hari-hari tertentu itu di dalam 1 minggu untuk kasus yang kemudian diduga misalnya keganasan paru gitu ya atau kanker paru, kita kemudian akan mengajak para dokter yang lain, bukan cuma dokter tapi juga dengan tenaga kesehatan seperti teman-teman keperawatan maupun allied healthcare professionals lain untuk berdiskusi bersama-sama di dalam multidisciplinary team meeting. Jadi nggak kami sendiri aja. Tujuannya apa? Karena untuk mengurangi subjektivitas, menempatkan pasien di center pelayanan, maksudnya di pusat dari perhatian semua dokter yang melakukan perawatan. Selain kemudian kayak saya sama Dr. Ivan sebagai dokter penyakit dalam paru dan medik kritis, kami juga mengajak dokter-dokter yang lain termasuk dokter penyakit dalam hematologi, onkologi medik gitu, untuk kemudian membantu kami bahwa perencanaan diagnostiknya misalnya nih, Dr. Ivan akan melakukan biopsi nih, ada biopsi pakai jarum, dengan bantuan pencitraan ini bukan pencitraan ini tapi pakai citra radiologi gitu ya, untuk kemudian memastikan kalau misalnya ini massa tumornya di biopsi maka ya pas biopsinya, itu namanya dibantu dengan pencitraan atau image guide. Atau kemudian bisa juga dilakukan di RSCM. Kita cukup happy nih karena di RSCM menjadi satu-satunya center di Indonesia yang mendapatkan pertama kali tahun 2022 bulan November kalau nggak salah. Kita jadi center pertama yang kemudian jadi National Advanced Bronchoscopy Referral Center, dan waktu itu juga sudah diliput oleh tim RSCM. Terima kasih banyak loh, ya kan, untuk menjadi pusat rujukan dari advanced diagnostic gitu ya. Advanced diagnostic berarti diagnostik lanjut pada pasien-pasien dengan salah satunya keganasan. Jadi itu plannya kalau misalnya memang ditemukan. Oke. Yes. Berarti ada yang ditangkap, kita konfirmasi jenis kankernya apa, kemudian ya tentu pilihan pengobatannya ditentukan dari hasilnya ya. Kan selalu pasti ada yang bertanya, dok, pasien itu kalau kanker paru itu perlu dioperasi atau perlu kemoterapi saja atau bagaimana, dok? Yes. Menurut saya ini pertanyaan sangat baik gitu ya. Kenapa? Karena sekarang kalau kita Bapak Ibu nih Sobat Sehat RSCM, kami sebagai dokter kemudian bekerja
terutama untuk membantu Bapak dan Ibu yang misalnya diduga kanker paru, itu berdasarkan ada satu metodologi untuk bisa menempatkan dugaan kanker ini berdasarkan ukuran tumor, keterlibatan pembesaran kelenjar getah bening atau keterlibatan kelenjar getah bening baik itu di daerah rongga dada maupun di dekat paru-paru atau saluran nafas, dan juga penyebaran gitu ya, atau metastasis gitu ya, atau orang awamnya bilang ini udah nyebar ke organ yang lain belum gitu kan. Nah, jadi itu yang namanya staging atau satu stratifikasi untuk menentukan ini masuk ke udah kanker yang stadium 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, maka saran yang pertama sebelum kita masuk lebih detail, buat saya it's good to invest edukasi ini untuk kemudian memberitahukan setiap tahapan. Tapi buat saya investasi yang paling baik adalah mengedukasi seperti ini. Buat Bapak dan Ibu yang kemudian memang resiko tinggi, segeralah berobat. Nanti kita bisa diskusi di RSCM gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau tahu satu-satu, mana yang kemudian bisa dilakukan operasi gitu ya, kurang lebih Dr. Ivan. Berarti yang bisa dilakukan operasi adalah pasien-pasien yang satu, ukuran massa tumornya masih bisa resectable, tidak besar. Oke. Tidak besar itu misalnya kurang dari 5 cm gitu. Tidak ada kemudian pelibatan kelenjar getah bening. Dan tidak masuk ke dalam stratifikasi atau stage cancer yang sudah stadium lanjut. Misalnya stadium 4. Berarti mesti di stadium 1 gitu ya, atau 2 yang masih bisa resectable atau kemudian yang bisa dilakukan operasi seperti pertanyaan Dr. Ivan. Oke. Berarti selain operasi ada juga obat lain ya dok, misal kemoterapi, terapi. Ada. Tapi the big hope, harapan besarnya adalah kalau misalnya kita bisa ketemu yang lebih awal gitu ya, bisa operasi. Oke. Jadi ini menjadi penting bahwa deteksi dini meningkatkan peluang keberhasilan ya dok. Peluang keberhasilan pasiennya bisa kemungkinan kalau misalnya dia memang stadium awal banget gitu ya, pasiennya bisa fully recovered. Oke, jadi yang malah paling penting justru sebenarnya ditemukan yang paling penting tentu pertama pencegahan. Iya. Jangan sampai kena. Jangan. Yang kedua kan kalau kena secepat mungkin ke RSCM. Ya, untuk deteksi dini dan sehingga kita bisa lakukan mitigasinya untuk atau ke pusat pelayanan lain lah ya. Untuk penanganan supaya jangan sampai berlanjut ke stadium yang berikutnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang pencegahan dok. Ya. Sebagai penutup ini kita berikan satu kali lagi dok mungkin pesan yang bermanfaat untuk masyarakat terkait dengan kondisi kanker paru dok. Ya mungkin sebelum ke pesan terakhir gitu ya. Ini masalahnya kalau diundang ke pothab lagi. Apa berasa Deddy Corbuzier ke podcast RSCM, kalau disuruh ngomong bisa berhenti dah gitu ya. Tapi intinya gini. Di RSCM sendiri sebagai rumah sakit yang sekarang dari segi stratifikasi layanannya memiliki kompetensi paripurna untuk layanan dengan kompetensi paru dan sistem pernafasan, maka kami menawarkan cukup banyak layanan yang kemudian bisa membantu Bapak dan Ibu Sobat Sehat RSCM untuk kemudian bisa tadi ya menemukan analisis secara lebih cepat kanker paru gitu ya, atau dugaan kanker paru, kemudian membantu penegakan diagnosis sampai kemudian tata laksana. Tapi banyak cerita menarik nih. Jadi kemarin Dr. Ivan saya bagi satu aja. Jadi ada satu pasien nih dari Manado gitu. Datang ke RSCM dengan keluhan penyempitan saluran nafas. Memang bukan kanker paru, tapi alasan saya cerita ini untuk kemudian menggambarkan bahwa sebenarnya yang ada di RSCM, walaupun topik yang diangkat ini kanker paru, tapi tuberkulosis juga akan jadi penting gitu ya. Jadi pasien ini ceritanya nih Dr. Ivan, dia tuh udah mengalami tuberkulosis cukup lama, kemudian saluran nafas utamanya itu atau trakea atau windpipe yang kita kenal gitu ya, trakea yang di tengah ini, tenggorokan ini, itu kemudian dia menyempit gitu karena infeksi tuberkulosis lama gitu. Sehingga pasiennya otomatis kalau saluran nafasnya nyempit nih Sobat Sehat, jadi otomatis aliran udaranya nggak bisa masuk dan keluar secara baik gitu. Kan fungsi paru-paru untuk bernafas.
Kalau saluran utamanya yang di tengah ini kemudian nyempit, otomatis pergantian udaranya jadi nggak lancar gitu kan. Jadi pasien datang suaranya udah parau, nafasnya udah bunyi gitu ya, dan itu merupakan salah satu kegawatan jalan nafas. Kalau pasien mengalami kegawatan jalan nafas, harus segera dibantu. Pasien kemudian menjalani tindakan di RSCM sebanyak 2 kali dengan ada jeda waktu tertentu, dan ini menggunakan BPJS. Jadi berita baiknya bahwa kalau kemudian proses rujukannya baik gitu ya, diterima sama RSCM, insya Allah mudah-mudahan hasilnya baik juga. Tapi yang penting kita punya kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik sama pasien dan keluarga gitu ya. Nah, cerita baiknya adalah setelah menjalani tindakan, pasien kemudian pulang dan sekarang sudah bisa beraktivitas kembali. Dan mungkin buat kita yang sehat gitu ya, sobat sehat RSCM, kita kadang-kadang nggak bangun pagi. Ya kalau bulan puasa pasti nggak ngopi ya. Tapi kalau bulan puasa, kalau lagi nggak puasa misalnya saya bangun pagi ngopi, kemudian misalnya beres-beres rumah gitu ya, buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di rumah. Buat kita tuh kayak B aja, biasa aja. Tapi buat pasien ini, it's totally different things. Jadi dia bisa mensyukuri ketika kemudian selesai tindakan, dia bersih-bersih rumah, as if nyapu aja gitu ya. Membantu suaminya mengurus pekerjaan rumah tangga. Mereka nggak tinggal di sini, domisilinya di Manado secara tetap, tapi kesini untuk berobat. Itu kebiasaannya luar biasa. Dan ketika ketemu sama pasiennya ya terharu, nangis, ngucapin terima kasih buat kami dan tim gitu ya. Dari situ untuk dokter refleksi baiknya adalah kadang-kadang kita take it for granted gitu ya, ngeliatin hari-hari tuh ya udah besok bakal akan ada matahari lagi, besok bakal akan ada kerjaan lagi gitu ya, dan seterusnya. Tapi buat pasien-pasien yang kayak gini, pasien-pasien kanker paru kayak gitu ya, every minute it's a life buat mereka. So, jadi kalau buat bapak dan ibu yang kebetulan hari ini mendengarkan podcast RSCM ini, kenapa jadi saya yang jadi moderatornya ya? Silakan dok. Dr. Ivan. Tapi ya buat bapak dan ibu yang kemudian mendengarkan podcast RSCM, investasi yang paling baik itu ya adalah bisa mau jujur sama diri sendiri bahwa mungkin saya sedang nggak baik-baik aja. That's okay to feel that. Yang kedua, kalau saya sedang nggak baik-baik aja, kayak lagu ya. Kalau lagu aku baik-baik aja ya. Tapi kalau misalnya memang nggak baik-baik aja, dan memang ada gejala, ada faktor resiko nih kayak yang tadi si Erik bilang, maka datang berobat. Bisa ke RSCM atau ke pusat layanan yang lain. Setelah itu kemudian lanjutkan pemeriksaan. Dan ketika kita melakukan pemeriksaan, Bapak dan Ibu, saya sangat memahami, pasti capek banget. Pasti akan butuh waktu dan kesabaran. Jadi sangat butuh sabar, sangat butuh kerjasama. Sabar mah nggak usah diajarin ke pasien. Juaranya sabar pasti pasien dan keluarga. Kita nggak, Bapak Ibu sabar ya. Menurut saya sih mereka udah sangat-sangat memahami itu. Tapi mari kita punya komitmen dan komunikasi yang baik gitu. Tentu kami di RSCM akan berusaha yang paling baik untuk mengedepankan kepentingan pasien gitu ya. Sesuai dengan moto RSCM, menolong memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya ada sesuatu baik itu kanker paru, tuberkulosis, pneumonia, jangan ragu-ragu untuk berobat. Siap Dr. Erik. Baik Dr. Erik, terima kasih banyak dok sama-sama, atas terima kasih penjelasan banyak. yang sangat informatif. Tentu sebenarnya untuk penjelasan tentang kanker paru itu luas sekali buat sobat RSCM yang Bisa mau 20 lebih episode sendiri ya. yang mau lebih paham dan lebih mungkin mau mencoba mencari atau screening atau deteksi dini, bisa berobat langsung di poli di RSCM. Yes. Bisa via BPJS ataupun via umum juga bisa ya dok. Boleh. Baik. Dari pembahasan hari ini kita lebih memahami dok tentang kanker paru merupakan satu penyakit yang serius, namun tentu resiko dapat dikurangi dengan berbagai perubahan gaya hidup untuk mengubah upaya preventif. Mengubah, menghindari faktor resiko. Dan juga yang paling penting juga kita jujur dan mau untuk deteksi dini, memeriksakan diri lebih awal sehingga sebelum gejala muncul ataupun gejala yang masih awal, penyakit-penyakit
keganasan terutama kanker paru dapat ditemukan dan ditangani dengan segera. Semoga podcast ini ya dok dapat bantu teman-teman sobat RSCM untuk lebih mengenal tentang kondisi kanker paru dan lebih peduli terhadap kesehatan, terutama kesehatan paru dok. Betul. Paru dan sistem pernafasan ya. Ya, paru dan sistem pernafasan. Terima kasih juga untuk sobat Terima kasih Dr. Ivan. sobat sehat yang sudah mendengarkan podcast RSCM. Dr. Erik terima kasih banyak. Terima kasih. Saya Dr. Ivan dan Dr. Erik kami izin untuk pamit undur diri. Dan Terima selamat kasih. menjalankan ibadah puasa ya. Dan ya, selamat menjalankan ibadah puasa sampai hari kemenangan. Amin. Tetap sehat dan sampai jumpa.